Shalom untuk kita semua. Selamat pagi, selamat hari Minggu, puji nama Tuhan. Kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau mengucap syukur karena Tuhan Yesus baik dan senantiasa memelihara kehidupan kita dengan luar biasa. Biarlah setiap kali kita beribadah, kita selalu dipenuhi dengan hati yang rindu kepada Tuhan untuk menikmati bait Tuhan, menikmati firman Tuhan, menikmati persekutuan dengan Tuhan, dengan kita semua yang ada di tempat ini. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur dan kita memuji Tuhan. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya dan menikmati kuasa-Nya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya. Satu hal telah kuminta, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya dan menikmati kuasa-Nya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya dan menikmati bait-Nya dan menikmati bait-Nya dan menikmati kuasa-Nya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya. Amin, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk semua kasih dan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Seluruh kehidupan kita ada di dalam tangan Tuhan, dan Tuhan tidak pernah lalai, Tuhan tidak pernah gagal di dalam memelihara kehidupan kita. Dan Tuhan selalu menyediakan yang terbaik untuk kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Kita mengucap syukur, kita mau naikkan pujian kita, kita mau katakan kepada Tuhan, aku memuji kebesaran-Mu,
Aku mau menyanjung Engkau Tuhan di dalam seluruh kehidupanku. Seperti pemazmur di dalam Mazmur 35 ayat 18 mengatakan, aku mau menyanyikan syukur kepadamu dalam jemaah yang besar. Di tengah-tengah rakyat yang banyak, aku mau memuji-muji Engkau. Mari kita memuji Tuhan. Aku memuji kebesaran. Aku memuji kebesaran. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, haleluya, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita hanya ada di dalam nama Tuhan Tritunggal yang Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin. Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Petrus 1 ayat 15 dan ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan mengingatkan kita dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, supaya kita menjaga hidup kita kudus di dalam seluruh hidup kita, sama seperti Tuhan kita. Dia adalah Tuhan yang kudus, dan Dia memanggil kita untuk hidup kudus di tengah-tengah dunia dan angkatan yang sesat dan bengkok hatinya pada hari-hari terakhir ini. Mari kita memuji Tuhan dari Nafiri Rohani 46, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang kedua. Menjadi doa dan kerinduan kita di hadapan Tuhan, untuk hidup kita senantiasa boleh menjadi satu hidup yang kudus di hadapan Tuhan,
Demikianlah kita menyenangkan Tuhan. Ya Tuhan, kami rindu disucikan. Kita nyanyikan pujian ini. Tinggallah Tuhan dalam hati kami, segala berhala Tuhan olongkan, sucikan kami jadi putih bersih, basuh kami ya Tuhan Yesus. Sucikan kami jadi putih bersih, basuh kami ya Tuhan Yesus. Sucikan kami jadi putih bersih. Ya Tuhan, kami datang menyembah-Mu, kami bertelut di kaki salib-Mu, dengan iman disucikannya kami, sucikan kami jadi putih bersih. Basuh kami ya Tuhan Yesus, sucikan kami jadi putih bersih. Basuh kami ya Tuhan Yesus, sucikan kami jadi putih bersih. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bersama bermazmur dari Mazmur 37 ayat 23 sampai dengan ayat 29. Mazmur 37 ayat 23 sampai 29. Shine akan memimpin pembacaan kita. Mari kita di tempat kita masing-masing, kita boleh juga mengikuti membaca bersama dengan bersuara. Mazmur 37 ayat 23 sampai 29. Langkah-langkah orang benar ditetapkan oleh Yahweh dan Dia berkenan atas jalannya. Apabila dia jatuh, tidaklah sampai benar-benar tergeletak karena Yahweh menopang tangannya. Sejak aku muda hingga sekarang menjadi tua, aku tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan, maupun keturunannya meminta-minta roti. Sepanjang hari, dia bermurah hati dan memberi pinjaman, dan keturunannya diberkati. Berbaliklah dari yang jahat, dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tinggal selama-lamanya. Maaf. Ayat 28 sampai 29. Sebab Yahweh mencintai keadilan dan tidak meninggalkan orang-orang kudusnya. Mereka dipelihara untuk selamanya, tetapi keturunan orang fasik ditinggalkan, dilenyapkan. Orang benar akan mewarisi bumi, dan mereka akan tinggal di atasnya selama-lamanya. Terima kasih, Shine. Puji nama Tuhan. Sungguh indah hidup kita jika kita ada di dalam kasih sayang dan pemeliharaan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan langkah-langkah orang benar ditetapkan oleh Yahweh. Langkah-langkah orang benar ditetapkan oleh Tuhan. Kita mengucap syukur Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Seumur hidup kita Tuhan memelihara kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan
Kembali mari kita menyanyikan pujian dari Nafiri Rohani 46 ayat yang ketiga, dan kita sambung dengan versi bahasa Inggrisnya. Ya. Nafiri Rohani 46 ayat 3, ya Tuhan dengan sabar ku menanti. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Ya Tuhan dengan sabar ku menanti, datanglah Tuhan berikan hati baru yang mencari Tuhan takkan ditolong. Sucikan kami jadi putih bersih, basuh kami ya Tuhan Yesus, sucikan kami jadi putih bersih. Lord Jesus, thou seest I patiently wait. Come now and within me a new hungry ache. To those who have sought thee, thou never saidst no. Thou wash me and I shall be whiter than snow. Whiter than snow, yes, whiter than snow. Now wash me and I shall be whiter than snow. Whiter than snow, yes, whiter than snow. Now wash me and I shall be whiter than snow. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang ke-5. Injil Matius pasal yang ke-5 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang murni hatinya, karena mereka akan melihat Elohim. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Elohim. Bapak Ibu, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersama-sama menghadap hadirat-Mu Bapa, kami mau merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami dapat memahami firman Tuhan, dan kami membuka diri kepada Roh Kudus untuk boleh mengerjakan pembersihan-pembersihan di dalam kehidupan kami. Biarlah yang didengar oleh kami semua adalah suara Tuhan yang berbicara di dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, kami sungguh mengucap syukur. Kami menyerahkan perenungan kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali ke pengajaran Tuhan Yesus di dalam khotbah Tuhan Yesus di atas bukit ya, yang bertemakan ucapan bahagia atau ucapan berkat. Puji Tuhan, pada hari ini kita boleh melanjutkan dan kita
sudah tiba pada ayat yang ke-8. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang kekudusan, kalau kita berbicara tentang kesucian, ini kita harus mengakui ya, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan masih bergumul, masih penuh dengan perjuangan ya untuk menjalani hidup yang kudus hari demi hari. Saya juga sama seperti saudara, kita ada jatuh bangunnya. Tapi kalau kita mau berjuang, kita mau berjalan bersama dengan Roh Kudus, pasti Tuhan akan memampukan dan menguatkan kita. Yang penting dari hati kita ya Bapak Ibu, hati kita harus merindukan. Hati kita harus merindukan dan kita ya mengerjakan ya, pekerjaan-pekerjaan kekudusan itu dalam hidup kita. Yang sedihnya itu adalah kalau kita sebagai anak Tuhan tidak tertarik untuk hidup kudus. Tidak mau berjuang, tidak mau berusaha untuk melakukan atau mengerjakan perkara-perkara yang kudus di dalam kehidupan kita. Itu satu keprihatinan ya, seperti yang diungkapkan oleh seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal dan dipakai Tuhan, itu A.W. Tozer, yang saya berikan di sini kutipan yang dia katakan. Banyak orang Kristen menginginkan kesenangan atau ya kalau bahasa kita itu thrill itu ya excitement gitu ya, pokoknya yang heboh lah gitu ya, senangnya tuh yang heboh-heboh, senangnya yang joyful, yang happy, sukacita aja gitu ya. Tetapi tidak menginginkan kesucian atau kemurnian hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, kalau kita dalam keadaan yang seperti itu, kita tidak mempunyai hati yang rindu untuk mempunyai hidup yang kudus, yang dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, a spirit-filled life, ya. Kalau kita tidak mempunyai keinginan hati untuk itu, ya itu sebenarnya satu hal yang memprihatinkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, Bapak Ibu, pada pagi hari ini mari kita melihat sedikit apa yang diajarkan oleh firman Tuhan bagi kita perihal hidup yang kudus. Satu hal yang bisa kita katakan Bapak Ibu, pertama-tama adalah bahwa kekudusan hidup kita adalah kehendak Tuhan. Dan diperintahkan Tuhan pada kita. Banyak kali kita sebagai anak-anak Tuhan ini kan selalu bertanya, apakah kehendak Tuhan untuk hidup saya? Tidak usah jauh-jauh sebenarnya Bapak Ibu. Yang jelas-jelas dan nyata yang disampaikan oleh Tuhan adalah kekudusan hidup. Seperti di nats pembimbing kita tadi, firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya. Karakter Tuhan Alkitab itu adalah Maha Kudus. Karena Tuhan itu Maha Kudus, Tuhan ingin supaya kita yang menyembah Dia adalah orang-orang yang hidup kudus. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mempelajari Alkitab, maka konsep kekudusan itu di dalam Alkitab itu muncul 600 kali. Ya. Jadi sedemikian banyaknya, nah ini menunjukkan bahwa konsep kekudusan hidup itu adalah sesuatu yang sangat penting, itu adalah ajaran Alkitab yang penting juga. Ya. Mari kita lihat Bapak Ibu selanjutnya definisi kekudusan menurut Alkitab. Kata kudus itu bahasa Ibraninya kadosh. Kadosh artinya secara umum itu adalah terpisah. Ya.
tidak tercampur dengan yang lain. Jadi misalnya jika Bapak Ibu mempunyai 1 kilogram daging, lalu Bapak Ibu potong bagi 2. Yang separuhnya, yang setengah kilo, kita masak hari ini, dan yang separuhnya, yang setengah kilo lagi kita simpan untuk besok. Nah, secara umum, ini setengah kilo daging yang kita simpan ini, kita pisahkan ini, nah bagian ini menjadi kudus, bagian ini terpisah, dia tidak tercampur lagi. Ya. Jadi pengertian kadosh itu seperti itu. Dia dikhususkan, dia dipisahkan, dia dikhususkan si daging yang setengah kilo ini untuk besok. Secara umum dia menjadi kudus, pengertiannya di situ. Nah, kalau di dalam konsep Alkitab, kekudusan itu menuntut adanya perpisahan dari yang sekuler kepada yang sakral. Ya. Kalau kita berbicara tentang sekuler dan sakral ini kan sebenarnya pemisahan itu sendiri tidak bisa kita patok harga mati begitu ya, karena apa sih yang sekuler ini? Karena dunia sekuler pun dikuasai oleh Tuhan kan, Tuhan yang berdaulat. Ya, dunia sekuler itu walaupun punya mau-maunya sendiri, tapi Tuhan pun berdaulat. Tidak ada sesuatu di kolong langit ini yang terjadi yang tanpa seizin Tuhan dan di dalam kedaulatan Tuhan. Tapi mungkin itu kita tidak membahas sampai ke situ. Kita ambil saja pengertian yang sederhana yang mengenai sekuler dan sakral ini. Jadi di sini saya memberikan pengertian yang sekuler, apa yang dinamakan oleh sekuler itu adalah nilai dan norma duniawi yang berdosa. Jadi kekudusan itu menuntut adanya perpisahan dari sekuler, dari nilai dan norma duniawi yang berdosa kepada yang sakral. Yang sakral itu apa? Nilai dan norma Alkitab atau kerajaan surga. Jadi kekudusan hidup itu yang dituntut Tuhan dari kita adalah kita sebagai anak Tuhan, sebagai penyembah Tuhan, pengikut Kristus, kita memisahkan diri dari nilai dan norma duniawi yang berdosa. Itu tidak boleh menjadi bagian kita lagi. Ya, tidak boleh menjadi nilai dan norma kita lagi. Kita harus memisahkan diri dari itu. Dan kita memisahkan dari nilai dan norma duniawi yang berdosa itu kepada yang sakral. Yang sakral itu apa? Nilai dan norma Alkitab. Ya. Kita terpisah dari sekuler, kita masuk atau kita menjadi atau kita menjalani menghidupi nilai dan norma Alkitab atau kerajaan sorga. Ya, itu kalau orang Kristen itu hidup sesuai Alkitab itu normal. Itu normal. Ya. Itu normalnya begitu. Wajarnya begitu, alamiahnya begitu. Tapi kalau orang Kristen itu dia menghidupi nilai dan norma duniawi yang berdosa, nah itu tidak normal itu. Ya, itu tidak normal. Itu bukan norma dan nilai duniawi yang berdosa itu tidak boleh menjadi identitas kita, tidak boleh menjadi gaya hidup kita. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu, ada 3 tahap kekudusan pribadi. Yang pertama, tahap pertama adalah keselamatan. Keselamatan. Nah, di dalam tahap pertama ini maksudnya adalah apa? Dipisahkan bagi Tuhan menurut pandangan atau pendapat Tuhan. Jadi tahap pertama dari kekudusan pribadi kita adalah di dalam pandangan Tuhan. Itu di dalam pandangan Tuhan. Di dalam pandangan Tuhan persyaratannya adalah keselamatan. Dalam pandangan Tuhan, setiap orang percaya adalah orang kudus. Itu di dalam pikiran Tuhan. Begitu. 1 Korintus 1 ayat 2.
kepada gereja Elohim yang berada di Korintus yang telah dikuduskan di dalam Kristus Yesus, yang disebut orang-orang kudus, bersama semua orang yang memanggil nama Tuhan kita Yesus Kristus di setiap tempat, baik di tempat mereka maupun kita. Jadi Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat tahap pertama dari kekudusan pribadi itu adalah keselamatan. Keselamatan itu artinya apa di sini berdasarkan 1 Korintus 1 ayat 2? Keselamatan itu adalah berarti orang-orang yang telah dikuduskan di dalam Kristus Yesus. Orang-orang yang disebut kudus itu orang-orang yang bagaimana? Orang-orang yang memanggil nama Tuhan kita Yesus Kristus. Orang-orang yang memanggil nama Tuhan Yesus, orang-orang yang berseru kepada nama Yesus, orang-orang yang percaya kepada nama Yesus, orang-orang yang mengakui pengorbanan Kristus di atas kayu salib bagi pengampunan dosa, di dalam pandangan Tuhan, orang-orang ini disebut orang-orang kudus. Ya. Jadi Bapak Ibu, pertama-tama perihal kekudusan pribadi itu dimulai dari Tuhan. Mulainya dari Tuhan. Di dalam pikiran Tuhan. Ya, sesuai dengan karakter Tuhan. Ya, 1 Petrus 1:15-16, sebab aku kudus. Jadi kalau kita berbicara tentang kekudusan itu harus startnya itu dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu karakter dia kudus. Dimulai dari Tuhan dalam pandangan Tuhan. Ya. Seperti misalnya di dalam Keluaran 3 ayat yang kelima ketika Musa bertemu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ya, Tuhan itu di dalam wujud semak yang berapi, ya, semak itu berapi tetapi dia tidak terbakar. Ketika Musa menghampiri semak itu, Tuhan katakan, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu karena tempat kamu berdiri itu adalah tanah yang kudus. Kalau di dalam pikiran kita, kalau di dalam pikiran Musa misalnya sebagai manusia, ya, tanah tempat dia berdiri tidak ada bedanya dengan tanah tempat semak itu tertanam. Ya sama saja, iya kan? Tetapi dalam pandangan Tuhan, tanah tempat Musa berdiri itu adalah tanah yang kudus. Maka Musa harus melepaskan kasutnya, melepaskan alas kakinya. Ya. Jadi sekali lagi perihal kekudusan pribadi itu bermula dari Tuhan. Dimulai dari Tuhan dalam pandangan Tuhan menurut caranya Tuhan. Nah, tadi kita sudah baca 1 Korintus 1 ayat 2. Ya. Caranya Tuhan adalah apa? Orang itu dikuduskan dalam Kristus Yesus. Maka orang itu disebut orang-orang kudus dalam pandangan Tuhan. Saudara dan saya, dalam pandangan Tuhan, saudara dan saya yang percaya dan mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dalam pandangan Tuhan, kita adalah orang-orang kudus. Bukan karena dari diri kita, tetapi dari Tuhan. Dan karena operasi penyelamatan, operasi keselamatan yang Tuhan kerjakan melalui dan di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Jadi manusia satu dengan manusia yang lain. Satu manusia tidak bisa mengangkat manusia lain menjadi orang kudus, tidak bisa. Organisasi dunia tidak bisa menetapkan satu orang menjadi orang yang kudus hanya karena misalnya dia banyak berbuat baik. Menurut ukuran manusia dia orang baik, orang saleh, ya, banyak menjadi berkat untuk kemanusiaan, itu tidak bisa. Itu tidak bisa. Kekudusan itu tidak, status orang kudus itu tidak dimulai dari manusia, itu dimulainya dari Tuhan pertama-tama. Jadi kalau kita sebagai manusia kita tunjuk orang lain sebagai orang kudus, satu lembaga kita angkat orang lain sebagai satu manusia lain menjadi orang yang kudus, ditetapkan sebagai orang yang kudus di hadapan Tuhan, itu tidak ada.
Dan kita tidak bisa menguduskan diri kita dengan menimbun banyak perbuatan-perbuatan baik. Itu tidak bisa. Jadi Bapak Ibu harus ingat bahwa kita di dalam kekristenan ini itu Tuhan itu sebagai matahari ya. Kita itu sebagai bumi. Bumi itu kan dia berputar mengelilingi matahari. Ya. Jadi kita itu apa-apa itu kita harus mulainya dari Tuhan. Ya. Apa-apa kita harus mulai dari Tuhan. Kekristenan itu bukan agama manusia. Ya. Kekristenan itu ya tidak berlebihan kalau saya katakan ya dikatakan sebagai agama wahyu. Kenapa? Karena dia datangnya dari Tuhan. Tuhanlah yang mewahyukan. Ya. Kita tidak mengitari diri kita sendiri sebagai kita tidak menjadi manusia itu bukan pusat alam bumi itu bukan pusat alam semesta. Manusia bukan pusat alam semesta. Manusia bukan pusat untuk dirinya sendiri. Tuhan yang harus menjadi pusat alam semesta kita. Kita harus beredar di situ di sekitar Tuhan. Jadi nilai-nilai kita, standar hidup kita, semua kalau kita mau berbicara apa, kita harus berkaca kepada Tuhan, ya. Garis pengukur itu adalah nilai-nilai dan norma-normanya Tuhan. Ya. Tahap yang kedua, Bapak Ibu, dalam kekudusan pribadi adalah mempersembahkan. Artinya, jadi tadi yang pertama itu keselamatan, ya. Jadi dipisahkan itu di dalam pandangan Tuhan menurut caranya Tuhan, ya, yaitu dengan jalan keselamatan melalui Yesus Kristus. Tahap yang kedua adalah mempersembahkan, yaitu dipisahkan bagi Tuhan menurut pandangan atau pikiran orang percaya. Sama misalnya seperti kita membawa anak kita untuk diserahkan. Ya, anak kita yang masih kecil, masih bayi, ya kita bawa untuk diserahkan. Seperti Tuhan Yesus waktu masih kanak-kanak, ya dibawa ke bait suci, ya untuk waktu masih bayi dibawa ke bait suci untuk diserahkan, ya didoakan oleh Simeon dan Hana pada waktu itu, para hamba Tuhan yang sungguh dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi dalam pikiran orang percaya, dalam pikiran kita, kita memisahkan bagi Tuhan, kita menyerahkan bagi Tuhan. Ya. Misalnya di dalam keluarga, ya, ada anak 4, yang 1 di orang tua serahkan untuk menjadi hamba Tuhan. Jadi itu pemisahan di dalam pikiran kita manusia. Nah, firman Tuhan menganjurkan kepada kita untuk mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan. Roma 12 ayat 1 misalnya. Aku menasihati kamu agar mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Elohim. Berkenan kepada Tuhan. Setiap kita sebagai orang percaya, ini adalah satu kewajiban kita, bahwa kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, berkenan kepada Tuhan. Jadi sekali lagi ini adalah norma yang wajar untuk kita. Kalau ada orang Kristen yang belum pernah mempersembahkan atau tidak pernah mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan, itu tidak wajar. Ya. Itu abnormal, gitu ya kalau bahasa gaulnya. Ya. Semua orang Kristen itu harus mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan. Ya. Mari kita lihat selanjutnya. Roma 6 ayat 12-13. Kembali, firman Tuhan mengatakan, oleh karena itu, jangan biarkan dosa memerintah di dalam tubuhmu yang fana untuk taat kepadanya dalam keinginannya. Bahkan janganlah serahkan anggota tubuhmu kepada dosa sebagai alat ketidakadilan. Sebaliknya, serahkanlah dirimu sendiri kepada Elohim sebagaimana yang hidup dari antara yang mati dan anggota tubuhmu kepada Elohim sebagai alat kebenaran.
Inilah norma yang harus berlaku dalam hidup kita. Orang Kristen, anak Tuhan itu tidak boleh membiarkan dosa memerintah di dalam tubuh kita. Dan kita tidak boleh taat kepada keinginan dosa. Ya. Selama masih hidup di dalam daging, selama masih kita hidup di dalam dunia, keinginan daging, keinginan dosa itu akan terus merongrong kita. Nah, kita tidak boleh membiarkan ya dosa memerintah di dalam tubuh kita yang fana. Tidak boleh taat kepada keinginan dosa. Ya. Misalnya di dalam Alkitab tidak ada ayat yang mengatakan orang Kristen tidak boleh merokok. Ya. Kalau boleh saya membanggakan di sini, ya pendeta-pendeta Gekindo ini, ya kami ini Gekindo ini mendapatkan penghargaan dari Departemen Kesehatan karena apa? Tidak ada satu pendeta Gekindo yang merokok. Memang tidak ada ayat yang melarang orang Kristen untuk merokok. Tetapi kalau kita mengetahui bahwa rokok itu, ya, rokok itu meracuni tubuh kita, tembakau itu, nikotin itu meracuni tubuh kita, sedangkan tubuh kita adalah bait suci-Nya Roh Kudus, ya, bait suci-Nya Roh Kudus, maka jauhilah rokok itu. Jangan biarkan dosa memerintah di dalam tubuhmu. Jangan diikuti keinginan daging itu. Sebaliknya, serahkanlah anggota tubuhmu kepada dosa. Janganlah serahkan anggota tubuhmu kepada dosa. Janganlah serahkan anggota tubuhmu kepada dosa sebagai alat ketidakadilan. Sebaliknya, serahkanlah dirimu sendiri kepada Elohim. Sebagaimana yang hidup dari antara yang mati. Anggota tubuhmu serahkan kepada Elohim sebagai alat kebenaran. Firman Tuhan menuntut kita untuk mempersembahkan tubuh kita menjadi alat keadilan, menjadi alat kebenaran, menjadi orang-orang sehingga orang Kristen, anak-anak Tuhan itu adalah pelaku-pelaku kebenaran, pelaku-pelaku keadilan. Ya. Alasan kita mempersembahkan atau kita menguduskan diri bagi Tuhan hanya satu saja, yaitu apa Bapak Ibu? Sebagai respon dan ucapan syukur terhadap kasih Tuhan yang telah terlebih dahulu menyerahkan dirinya bagi pengampunan dosa dan keselamatan kita. Kalau kita menyadari kasih Tuhan, kalau kita bisa mengatakan, oh Tuhan mengasihi saya, Tuhan itu hebat, Tuhan itu luar biasa, memelihara saya, berkorban untuk saya, memberikan saya pengampunan dosa, keselamatan untuk saya. Tidak cukup berhenti sampai di situ Bapak Ibu, tapi harus diresponi dengan apa? Mempersembahkan diri kita bagi Tuhan. Wahyu 1 ayat 5, Yesus Kristus yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Ini alasan untuk kita mempersembahkan diri kita bagi Tuhan. Mempersembahkan tubuh kita bagi Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia. Firman Tuhan menegaskan. Maka sudah sewajarnya kita itu hidup bagi Tuhan. Jangan hidup untuk diri sendiri. Jangan hidup untuk senang-senang diri sendiri. Kita yang sudah terima pengorbanan Kristus di kayu salib, kita harus hidup untuk Tuhan. Tidak ada jalan lain. Ya. Tahap yang ketiga dalam kekudusan pribadi kita Bapak Ibu adalah perubahan. Yang pertama tadi keselamatan ya, yang kedua adalah persembahan, yang ketiga perubahan. Perubahan adalah tindakan kita memisahkan diri dari dunia kepada Tuhan dalam hidup sehari-hari. Tindakan kita. Jadi memang kita itu harus hidup berjaga-jaga, ya, hidup berjaga-jaga. Karena di dalam tindakan kita, dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita, kita harus memisahkan diri dari dunia ini dan kita datang kepada Tuhan dalam hidup sehari-hari. 2 Timotius 2
ayat 19b, 21-22. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Kalau kita meninggalkan kejahatan, kita menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, ya, saudara, Tuhan akan pakai kita. Firman Tuhan katakan, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Dipandang layak untuk dipakai tuannya. Disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Kalau kita menguduskan diri, Tuhan akan pakai kita untuk pekerjaan yang mulia. Bapak Ibu, ya. Di dalam di rumah kita kan, misalnya ya, ada piring makan sehari-hari. Bisa jadi piring makan sehari-hari itu tidak cantik, ya kan? Biasa-biasa aja. Piring rinso lah, begitu ya disebut orang. Tapi ada satu piring yang lain, piring yang khusus, piring gelas sendok yang kita pisahkan, kita khususkan untuk apa? Kalau ada tamu datang, makan di rumah kita pakai piring yang lebih bagus, ya kan? Perabot yang mulia dipakai untuk pekerjaan yang mulia. Kalau kita meninggalkan kejahatan, menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, kita menjadi perabot yang dimaksudkan untuk dipakai untuk pekerjaan yang mulia, layak untuk dipakai tuannya untuk pekerjaan yang mulia. Nah, Bapak Ibu, mari kita mengevaluasi hidup kita ya. Sejauh ini, apakah Tuhan sudah ada memakai kita untuk melakukan pekerjaan yang mulia? Adakah Tuhan memakai kita untuk menjadi berkat untuk orang lain? Kalau hidup kita belum menjadi berkat, bisa jadi Bapak Ibu, kita belum meninggalkan kejahatan. Kita belum menyucikan diri kita dari hal-hal yang jahat. Tuhan tidak bisa pakai. Tuhan tidak bisa pakai. Ya. Ayat 22 kita lihat selanjutnya. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ini adalah pekerjaan yang harus kita lakukan setiap hari. Jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kejarlah kesetiaan setiap hari. Kejarlah kasih setiap hari, kejarlah damai setiap hari. Ya, supaya setiap hari Tuhan akan memakai kita untuk maksud-maksud yang mulia. Kejarlah itu semua bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah bagian yang harus kita kerjakan setiap hari seumur hidup kita. Yaitu apa? Mengerjakan perubahan. Bergerak terus ke arah kekudusan hidup itu adalah bagian yang harus kita kerjakan setiap hari seumur hidup kita. Dan kita jadi orang Kristen itu sama dari tahun ke tahun. Ya ini berlaku juga untuk saya. Saya bicara begini, ini saya bicara untuk diri saya sendiri juga. Ya. Apalagi dengan apa namanya? Dengan pakaian pendeta ini, dengan kerah putih di leher ini. Ini satu peringatan ini. Saya ingat sekali ketika kami ditabiskan sebagai pendeta pada waktu itu, Ibu Ketua Sinode pada waktu itu, Ibu Pendeta Ana, beliau mengatakan demikian. Tahu enggak apa maksudnya kerah putih di leher kita sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan? Artinya setiap apa yang perkataan yang keluar dari mulut kita itu, dari kerongkongan kita ini harus putih, harus kudus, harus suci. Ya, Bapak Ibu tidak pakai kerah putih seperti kami ya kan? Tetapi darah Yesus sudah menyucikan kita, bukan? Maka setiap hari seumur hidup kita harus mengerjakan kekudusan kita untuk bergerak ke arah kekudusan hidup kita.
Ini adalah perjuangan kita untuk lebih menyenangkan Tuhan ketimbang mendapatkan kesenangan dunia. Kalau mau mendapatkan kesenangan dunia itu gampang, iya kan? Tapi ini adalah perjuangan kita dan inilah yang harus kita kerjakan. Memilih menyenangkan Tuhan ketimbang mendapatkan kesenangan dunia. Kalau Bapak Ibu misalnya punya banyak uang, ya, lalu melakukan investasi misalnya. Kalau mau melakukan investasi itu, ya, itu menurut buku yang saya baca itu dan training yang pernah saya ikuti juga, mau melakukan investasi itu pakai uang dingin. Ya, uang dingin itu artinya uang yang tidak diapa-apain. Ya, istilahnya jelek-jeleknya kalaupun hilang kita tidak rugi, tidak nangis bombay lah uang itu, gitu. Ya kan? Nah, kalau mau investasi, mau beli saham misalnya, investasi itu kan bisa macam-macam ya. Beli rumah untuk dijadikan kos-kosan, beli mobil untuk dijadikan rental, atau kita jadi ngajar orang nyetir mobil gitu ya kan, itu namanya investasi. Nah, jadi kalau pilih investasi itu yang yang perusahaannya itu stabil gitu. Jadi kalau kita beli saham dari perusahaan itu, uang kita nggak hilang ya. Sekarang kan banyak investasi bodong begitu ya kan, banyak orang ditipu dan sebagainya. Nah, kalau di Indonesia nih investasi di saham rokok ini kan, wah untung banget ini ya kan. Mayoritas orang Indonesia ini kan perokok, ya kan, perokok. Kalau kita punya saham di pabrik rokok, perusahaan rokok, pasti kita untung banyak. Tapi saudara anak Tuhan, maukah Anda tidak membeli saham rokok? Maukah Anda tidak membeli saham rokok? Untuk yang muda-muda, ya kan? Untuk yang anak-anak, yang para pemuda dan pemudi yang kukasihi dalam Tuhan. Mungkin selama ini Anda punya pacar yang tidak seiman. Setelah saudara tahu firman Tuhan, saudara tahu apa kebenaran firman Tuhan, maukah saudara memutuskan pacar yang tidak seiman? Ya. Orangnya cakep, baik, orang tuanya sayang kepada Anda, orang tuanya menerima. Nanti kalau nikah juga katanya, ya boleh silakan, masing-masing dengan agama masing-masing, tidak apa-apa. Ya kan? Tapi saudara tahu kebenaran firman Tuhan. Maukah saudara bergerak ke arah kekudusan dengan memutuskan pacar yang tidak seiman? Itu adalah perjuangan Anda untuk memilih menyenangkan Tuhan ketimbang mendapatkan kesenangan dunia. Dan sebagainya, saudara, kita bisa mendapatkan contoh-contoh dari hidup sehari-hari ya. Ini adalah kehidupan Anda, saudara, jangan lupa, ini adalah kehidupan Anda bersama Roh Kudus, di mana Ia mendampingi, menguatkan, mengingatkan akan firman, dan menghibur Anda. Betul ini perjuangan, tapi kita tidak pernah sendiri. Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Dan saudara ingat, ya, jangan pernah merasa sendiri juga. Aduh berat. Ingat teladan Alkitab, teladan Yusuf dan Daniel. Yusuf misalnya di dalam Kejadian 37 ayat 2b, firman Tuhan katakan, Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Yusuf adalah seorang yang hidup lurus, hidup jujur di tengah-tengah ketidaklurusan dan ketidakjujuran. Dan itu hampir ya cost him his life, hampir merenggut nyawanya sebagai harga atas kejujuran dan kekudusan hidup yang dia jalani ya. Saudara tahu kisah hidup Yusuf ya. Karena dia jujur, karena dia lurus, saudara-saudaranya benci dia, saudaranya tadinya mau bunuh dia, tapi akhirnya dibuang ke sumur. Karena dia lurus, dia jujur, akhirnya Potifar kasih masuk dia di penjara. Ya. Daniel dan teman-temannya
Daniel 1 ayat 8, firman Tuhan mengatakan, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Daniel dan teman-temannya adalah orang-orang muda yang ada di tanah asing, di negeri penyembah berhala, di dalam istana raja yang menyembah berhala. Bagi orang Ibrani, makanan mereka najis, haram. Dan Daniel berketetapan tidak menajiskan diri. Makanan dari hidangan raja kan enak tuh. Enak. Siapa yang tidak mau makan enak? Tapi Daniel berketetapan dia tidak mau menajiskan dirinya. Yusuf dan Daniel berketetapan untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Hari demi hari itu adalah perjuangan mereka. Kalau dengan pertolongan Tuhan, mereka berhasil, mereka bisa. Maka dengan pertolongan Tuhan, saudara dan saya juga bisa. Kita perubahan, hari demi hari bergerak menuju ke arah kekudusan hidup. Semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita yang kudus. Ini seorang hamba Tuhan, pengkhotbah yang sangat terkenal, Charles Spurgeon. Dia berkata begini, Kristus harus menjadi Tuhan, harus menjadi majikan, harus menjadi master, penguasa hati. Dan dosa harus dimatikan. Masalah kita tidak bisa, kita susah hidup kudus ini karena kita tidak mematikan dosa, kan kita masih dengar-dengar bisikan-bisikan dia, godaan-godaan dia, ya kan? Charles Spurgeon mengatakan, dosa harus dimatikan. Jika hidupmu tidak kudus, maka hatimu tidak diubahkan. Ya, kalau kita berjalan menuju kekudusan, tiap hari kita berubah, sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, pasti hati kita diubahkan. Tapi kalau hidup kita tidak kudus, Charles Spurgeon katakan, maka hati kita tidak diubahkan, maka kamu sebenarnya bukan orang yang diselamatkan. Sang Juru Selamat akan menguduskan umatnya, memperbaharui mereka, memberi mereka rasa benci terhadap dosa, dan kasih akan kekudusan. Anugerah yang tidak membuat seorang manusia itu menjadi lebih baik daripada orang lain adalah usaha yang sia-sia. Ya. Kristus menyelamatkan umatnya bukan di dalam dosa mereka, tetapi dari dosa mereka. Ya. Ingat saudara, Tuhan tidak mati di kayu salib supaya kita bisa terus berbuat dosa. Itu bukan anugerah namanya. Tuhan mati di kayu salib supaya melepaskan kita dari dosa-dosa kita. Tanpa kekudusan, Charles Spurgeon mengatakan sesuai dengan firman Tuhan, tanpa kekudusan, tidak seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah kudus. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita memerlukan yang pertama Roh Kudus di dalam pengudusan pribadi kita. Yohanes 14, 15, 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Saudara perlu Roh Kudus. Saudara perlu firman Tuhan. Yohanes 17, 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kalau kita malas baca Alkitab, susah kita perjuangan kekudusan, Bapak Ibu, ya. Harus rajin baca Alkitab, karena firman Tuhan adalah kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Persekutuan orang percaya kita perlu, 1 Tesalonika 5, 11, 14. Nasihatilah seorang akan yang lain dan hidup membangun dan saling membangunlah. Tegurlah mereka yang hidup tidak tertib. Kita perlu gereja, kita perlu persekutuan orang percaya. Tidak ada orang Kristen itu bisa berdiri sendiri, tidak gereja, tidak ibadah, tidak persekutuan. Itu susah untuk perjuangan kekudusannya.
Kenapa? Karena di dalam persekutuan orang percaya, kita saling menasehati, kita saling membangun, kita saling menegur, ya, supaya hidup kita itu jadi lebih tertib. Ya. Sebagai penutup Bapak Ibu, ambillah keputusan hari ini untuk mengakui dan menerima pengorbanan Kristus di kayu salib untuk pengudusan Anda di hadapan Tuhan. Kalau saudara belum pernah berkata kepada Tuhan, Tuhan Yesus, aku mengakui pengorbananmu di atas kayu salib untuk pengudusanku. Aku mengakui aku orang berdosa, aku membutuhkan pengampunan dosamu dan pengudusanmu. Hari ini adalah saatnya saudara mengambil keputusan untuk mengakui dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda secara pribadi. Ambillah keputusan untuk mempersembahkan hidup Anda kepada Tuhan. Sudah berapa tahun kita menjadi orang Kristen? Pernahkah kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan? Jika belum, hari ini adalah harinya di mana saudara mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Persembahkan tubuh bagi Tuhan. Tangan yang bikin kejahatan, bertobat. Mulut yang bikin kejahatan, bertobat. Otak yang kotor, bertobat. Hati yang merancangkan kejahatan, bertobat. Persembahkan seluruh anggota tubuh kita kepada Tuhan. Ambillah keputusan untuk menjalani proses pengudusan Anda dalam hidup sehari-hari dengan menaati perintah Tuhan dan menjauhi kejahatan. Jalani proses pengudusanmu hari demi hari. Roh Kudus akan menolong Anda. Bapak Ibu, ini berikut adalah satu doa yang bisa saudara ucapkan bersama. Saudara bisa baca di layar, saya akan memimpin. Marilah kita berdoa demikian. Saudara bersuara juga. Tuhan Bapa yang Maha Kudus, saya menghadap hadirat-Mu. Ampunilah saya akan kegagalan dan kelalaian saya untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Saya menerima dan mengakui pengorbanan Kristus untuk pengudusan saya di hadapan-Mu. Saya serahkan diri kepadamu, jadilah penguasa hidupku. Pimpinlah saya setiap hari dengan Roh Kudus-Mu, agar saya dapat semakin serupa dengan Kristus Putra-Mu. Dalam nama Yesus saya berdoa kepadamu. Amin. Kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara diberkati. Mohon kesediaan Bapak Pendeta untuk memimpin kita dalam doa syafaat dan doa respon. Mari kita bersatu dalam doa untuk meresponi firman Tuhan dan menaikkan doa-doa syafaat kita. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembali boleh belajar mengenai kekudusan. Bahwa kekudusan yang pertama ada di dalam pikiran Tuhan, yaitu ketika Engkau memisahkan kami dari dunia yang berdosa, dari segala dosa-dosa kami melalui Yesus Kristus. Yaitu ketika kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, maka di dalam pikiran-Mu ya Tuhan, kami adalah orang-orang kudus yang sudah dipisahkan menjadi milik-Mu. Tapi Engkau juga mau supaya kami melangkah lebih jauh, yaitu untuk mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami kepada Tuhan, menyerahkannya menjadi milik-Mu, mengakui bahwa Engkau yang memiliki kami, yang berdaulat atas segenap kehidupan kami. Dan juga setelah itu, Tuhan mau kami melangkah lebih jauh, yaitu untuk terus menguduskan hidup kami selama kami ada dalam dunia ini dengan melakukan perbuatan-perbuatan kekudusan, seperti mengasihi sesama kami, seperti menjauhi dosa dan kejahatan, seperti melayani Tuhan, dan mencari wajah Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan, jadikanlah setiap kami yang hadir dalam ibadah minggu pagi hari ini menjadi orang-orang kudus-Mu yang sempurna. Oleh karena Tuhan sendiri yang
selalu ada di dalam hidup kami dan memimpin hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami saat ini datang kepadamu dan kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami. Berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kemakmuran, kesejahteraan, dan juga hikmat kepada para pemimpin kami, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, para gubernur, para wali kota dan bupati, camat, sampai kepala-kepala desa. Tuhan berikan hikmat agar bisa memimpin dengan baik, dengan jujur, dengan setia, dengan benar, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa untuk aparat keamanan TNI dan Polri. Tuhan berkati agar mereka sungguh-sungguh boleh bekerja dengan maksimal, sehingga kedamaian, keamanan boleh tercipta di seluruh wilayah Indonesia. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk begitu banyak orang yang kesulitan mendapatkan pekerjaan, pengangguran yang terjadi di mana-mana. Kami mendengar dan membaca bagaimana banyak startup yang mem-PHK karyawannya. Ya Tuhan, kami sungguh berdoa supaya Tuhan sendiri yang memberikan jalan bagi setiap orang yang sedang mencari pekerjaan, yang menganggur, agar mereka dapat menemukan pekerjaan yang terbaik di mana mereka bisa berkembang. Kami juga mau berdoa untuk kedamaian di dalam dunia ini ya Tuhan, untuk konflik antara Israel dan bangsa Palestina, dan juga konflik antara bangsa Rusia dengan Ukraina, dan juga bangsa-bangsa lain yang terlibat di dalamnya. Ya Tuhan, kami berdoa supaya hati para pemimpin yang melakukan kekerasan dihentikan oleh Tuhan. Dan juga supaya Tuhan memberikan damai, memberikan perdamaian di antara bangsa-bangsa yang bermusuhan. Sambil mengingatkan bahwa tidak ada seorang pun dari manusia yang bisa menentukan dia akan lahir sebagai bangsa apa. Dia akan menjadi orang apa dan akan tinggal di mana. Semua sudah di dalam penentuan-Mu, tetapi Engkau mau supaya kami yang Engkau ciptakan, agar kami mengasihi-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kami, dan juga untuk mengasihi sesama kami, seperti Kristus sudah mengasihi, dan juga seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat-Mu di dalam pergumulan masing-masing. Kami mau secara khusus berdoa untuk Tiara yang minggu depan ini akan menghadapi ujian masuk UGM. Tuhan kiranya membuka jalan baginya untuk beberapa fakultas yang berusaha untuk dia masuki. Tuhan buka jalan dimanapun, biarlah Tuhan berikan tempat yang terbaik baginya. Untuk semua jemaat-Mu dalam pergumulan pekerjaan dan juga di dalam keseharian, Tuhan Engkau menambah-nambahkan hikmat dan juga membuat apa yang kami kerjakan boleh berhasil dan memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan setiap orang tua kami dalam masa tua mereka. Kiranya hikmat-Mu senantiasa ada atas para orang tua kami. Begitupun Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan sukacita, dan mengingatkan mereka bahwa sampai masa tua Engkau senantiasa menggendong mereka, dan sampai masa tua mereka pun masih tetap dapat berbuah-buah bagi kemuliaan-Mu, dapat tetap melayani Engkau. Berkati Tuhan semua anak-anak kami dalam masa studi mereka, buat mereka berhasil, khususnya mungkin minggu-minggu ini mereka sedang menghadapi ujian-ujian. Tuhan berikanlah hikmat agar mereka dapat menyelesaikan ujian-ujian akhir semester dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami alaskan doa ini dengan doa Bapa kami sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Mari kita naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan sesama kita. Marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Yahweh Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Yahweh, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita naikkan pujian Jadi Sepertimu. Dengan pujian ini boleh menjadi doa kita bahwa kita rindu Tuhan boleh senantiasa menolong kita, mengubahkan kita menjadi semakin hari semakin menjadi seperti Kristus. Mari kita naikkan pujian ini kepada Tuhan dengan sikap doa dan penyembahan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Amin. Kerinduanku, tinggikan namamu Tuhan. Kerinduanku, tinggikan namamu.
ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, panjatkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Dan Elohim damai sejahtera Dia sendiri kiranya menguduskan kamu sepenuhnya. Dan segenap roh dan jiwa dan tubuhmu kiranya terpelihara tanpa celah pada saat kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang memanggil kamu adalah setia, Dia juga yang akan melaksanakannya. Puji balik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra dan Kudus. Saat teduh bagi kita. Amin. Demikian Bapak Ibu, ibadah kita pagi hari ini telah selesai. Kiranya Bapak Ibu semua diberkati. Shalom. 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 Bu Dokter. Ada? Kok nggak ada gambarku? Maklum pakai tablet orang.